Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas final dari arsitektur perangkat lunak. Jadi nama saya yaitu Nurhana Syam, NIM E1 Teman kelompok saya terdiri dari Ahmad Faldi Yudianto, NIM E1 yang kedua Linda Saputri, NIM E1 yang ketiga yaitu Muhammad Ijlal Prayoga, NIM E1 dan yang terakhir yaitu Azidni Kasim, NIM E1 Baik, langsung saja ke materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu XML Schema. XML Schema adalah alternatif berbasis XML untuk GTD. Sebuah skema XML menjelaskan struktur dari dokumen XML. XML Schema biasa juga disebut sebagai XML Schema Definition. Selanjutnya, tujuan dari XML Schema. Tujuan dari XML Schema adalah untuk mendefinisikan blok dari dokumen XML, seperti sebuah DTD. XML Schema yang pertama yaitu mendefinisikan unsur-unsur yang dapat muncul dalam dokumen. Yang kedua, mendefinisikan atribut yang dapat muncul dalam dokumen. Selanjutnya, mendefinisikan elemen-elemen anak, mendefinisikan urutan elemen anak, mendefinisikan jumlah elemen anak, mendefinisikan apakah suatu elemen kosong atau dapat berisi teks, mendefinisikan tipe data untuk elemen dan atribut, dan yang terakhir yaitu mendefinisikan nilai default dan tetap untuk elemen dan atribut. Salah satu kekuatan terbesar XML Schema adalah dukungan untuk tipe data. Dengan dukungan untuk tipe data yang pertama lebih mudah untuk menjelaskan konten dokumen yang diizinkan. Lebih mudah untuk memvalidasi kebenaran data. Lebih mudah untuk bekerja dengan data dari database. Lebih mudah untuk mendefinisikan aspek data atau pembatasan data. Lebih mudah untuk mendefinisikan pola data atau format data. Dan yang terakhir yaitu lebih mudah untuk mengkonversi data antara tipe data yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu XPath. XPath merupakan bahasa query untuk memilih bagian dari file XML. Selain untuk memilih, XML dapat digunakan untuk menghitung nilai seperti string, angka, dan boolean pada sebuah file XML dan HTML. XPath sendiri telah distandarisasi oleh W3C. XPath dibuat dengan cara struktur tree atau pohon dari dokumen XML. XPath memiliki kemampuan menavigasi melalui struktur tree serta memilih dari dokumen XML dengan berbagai macam kriteria query-nya. Materi selanjutnya yaitu XSL. Pengertian dari XSL adalah The Extensible Stylistic Language, merupakan bahasa tentang style yang diacu oleh XML. Stylistic XML sejauh ini mempunyai fitur yang lebih canggih dibandingkan CSS. Selanjutnya yaitu XSLT. XSLT adalah bahasa pemrograman berdasar XML yang digunakan untuk transformasi dokumen XML menjadi dokumen XML atau format lainnya. Transformasi tidak mengubah dokumen asli, melainkan menghasilkan dokumen baru berdasarkan isi dokumen asli. XSLT sering digunakan untuk mengkonversi data dari satu XML skema ke skema lain ke format XHTML atau format XML yang dapat diubah menjadi dokumen PDF. XSLT processing model melibatkan satu atau semakin banyak dokumen XML sumber. Satu atau semakin modul stylistic XSLT Template Processing Engine atau prosesor, satu atau semakin dokumen hasil. Kemampuan XSLT bertumpang tindih dengan XQuery yang mulanya dikembangkan sebagai bahasa query sebagai sekelompok dokumen XML.
XSLT dikembangkan sebagai bahasa stylistic yang tugasnya mentransformasi XML diproduksi menjadi dokumen yang mampu dibaca manusia. XQuery dikembangkan sebagai database query language seperti SQL. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini bersama saya Ahmad Swali Yudianto. Pada bagian kali ini saya akan melakukan tutorial atau pendemoan dari XML skema. Nah, di bagian sebelumnya teman saya telah membawakan salah satu pengertian materi yang akan kami bawakan. Nah, salah satu materinya tersebut adalah XML skema. Nah, saya akan membawakan lagi apa sih itu XML skema sedikit. Nah, XML skema adalah penjelasan dari struktur penulisan XML pada umumnya, dokumen XML pada umumnya. Nah, biasanya XML skema itu biasa kita sebut sebagai XSD. Nah, apa sih itu XSD? XSD adalah XML Schema Definition. Dari kata tersebut bisa kita ketahui adalah skema definisi dari XML. Nah, begitu. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, di sini saya akan membuka sebuah Microsoft Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan membuat sebuah file yang berekstensi XML. Di sini ada XML XSD. Oke, kita buat T1. Nah, akan buat lagi satu. T2. Oke. Nah, pertama saya akan menuliskan sintaks XML pada umumnya biasa digunakan gitu. Di sini not sintaksnya not pertama not lalu kita buat lagi tag penutupnya not. Nah, di sini anak dari tag penutupnya contohnya apa ya? Oh ya, first name. Kita buat lagi tag penutupnya. Oke. Buat tiga saja. Ini last name. Di sini add more. Nah, ini Daniel. Sini Cormier. Pokoknya 42. Nah, itu. Ini sintaks XML pada umumnya. Bagaimana jika sintaks XML skema? Nah, sintaks XML skema itu dimulai biasanya dari sebuah URL dengan di bagian luarnya itu tag XS skema begini. Nah, di sini saya sudah buat. Oke. Nah, kita buat tag penutupnya. Nah, oke. Lalu kita lihat lagi di sini kan tag awalnya itu adalah not. Itu anggaplah sebagai parent. Nah, di sini kita akan buat yang di mana itu tagnya itu XS elemen name sesuai namanya. Tag awalnya itu parentnya not. Oke. Sini kita buat tag penutupnya. Ini hapus saja untuk tag penutupnya, name-nya. Oke.
Lalu kita lihat lagi. Nah, dia itu langsung ke child-nya. Child dari take note. Nah, sudah itu nggak ada take di dalam tag lagi begitu. Jadi kita langsung tulis di sini XS complex type. Kita buat lagi tag penutupnya. Nah, dengan sequence bagian dengan tag sequence XS. Ingat, kalau XML schema itu selalu XS pada awalnya. Complex. Oke, di sini apa ya? Di sini oh iya, tadi sequence. Oke, tutup. Kita buat lagi tag penutupnya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Di sini langsung pada tag first name, last name dengan age. Nah, di sini langsung kita buatkan elemen lagi. Untuk first name, last name dengan age. Jadi XS titik XS elemen name tanda kutip tadi di sini first name, jadi kita tulis ini first name. Nah, tipenya apa? Kita lihat tipenya di sini kan menuliskan namanya. Nama awalnya itu Daniel. Jadi dia tuh tipenya adalah string. Tag penutup. Oke, karena ada 3 elemennya di bagian sini, saya akan copy paste saja. Oke, di sini saya ubah menjadi last name. Kita lihat lagi, apakah dia itu tipenya string? Ya, ternyata string. Nah, di sini saya ubah menjadi age, umur. Nah, kita lihat lagi tipenya apa. Di sini tipenya itu integer, karena dia itu angka gitu. Jadi saya tulis ini integer. Nah, jadi begini penulisan dari XML schema. Nah, coba kita buktikan apakah betul atau tidak. Di sini ada dari website Liquid Technology, di sini ada SSD validator. Di sini kita akan memasukkan XML-nya. Di sini kita akan memasukkan sintak XML schema definition-nya. Kita klik dan kita coba validasi apakah betul. Nah, di sini ada kesalahan. String. Oh ya, di sini seharusnya kita tambahkan XS XML schema XS. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita tambahkan. Oke. Jika sudah tambahkan, coba kita kopas kembali. Kita lihat, kita validasi. Nah, dokumen valid. Nah, seperti inilah perbandingan antara XSD dengan XML pada umumnya. Nah, di sini dia tuh seperti menjelaskan secara detailnya definisinya di setiap tag-tag yang ada, begitu. Nah, bagaimana jika di sini bukan cuma ada di dalam tag ada lagi tag. Nah, jadi bisa seperti ini. Itu kelas di sini. Oh ya, di sini aja. Kelas ini juga kelas.
Nah, kita buat lagi tag sini. Namanya apa ya? Student. Murid. Sini juga. Oke. Student. Nah, bagaimana jika seperti ini? Nah, kita lihat lagi. Di sini karena dia itu mempunyai sebuah child, jadi di sini kita tambahkan seperti ini lagi. Kita copy, kita paste, kita atur kembali. Sequence-nya complete text ini, sini sequence. Nah, di sini kita ubah kembali namanya menjadi student class. Di sini student. Di sini student. Oh ya, jangan lupa tag penutupnya. Kita copy. Ini juga sequence. Kita copy. Kita atur. Nah, ini hapus name-nya di tag penutup elemen yang ini. Oke, sini kita atur. Nah, seperti ini. Dia tuh seperti ini. Nah, coba kita lakukan. Coba kita validasi apakah benar sintaks yang saya tulis sendiri. Skema sequence. Di sini tag penutup. Sini tag penutup, sini tag penutup. Nah, gitu. Di XML pada umumnya juga kita kopas ke sini. Nah, coba kita validasi. Nah, sintaks yang saya tulis itu valid, jadi betul. Jadi seperti itu penulisan dari XSD, XML Schema Definition. Nah, jika teman-teman ingin coba langsung mengkonversi dari XML pada umumnya ke XML Schema itu bisa. Nah, contoh seperti ini. Bisa ke URL preformatter. Di sini langsung pilih XML XSD or XML Schema Generator. Di sini saya akan copy XML data XML pada umumnya yang saya sudah buat tadi. Ini aku paste. Nah, kita langsung saja kita generate. Apakah sama dengan yang saya buat di sini? Kita lihat student class elemen sequence. Kita bandingkan. Oke. Nah, kita lihat. Di sini saya tidak memakai yang ini. Saya langsung ke URL-nya. Kita lihat di sini. Class, student, text student, string, byte, integer juga bisa, atau byte bisa. Di sini sequence. Nah, ternyata sama. Jadi, teman-teman, itulah penulisan dari XSD, tutorial dari XSD ataupun pendemonya. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jalal Prayoga, NIM S1 S1 18012 akan menjelaskan tentang XPath, di mana XPath merupakan sebuah fitur dari XML yang berfungsi untuk mencari sebuah data melalui path atau jalur dari sebuah XML itu sendiri. Nah, untuk simple
prakteknya saya sudah mempunyai beberapa struktur XML di sini, dan struktur utama dari XML adalah science block, di mana jika kita mengetik di sini science block, maka semua elemen akan terdeteksi dan muncul pada hasil thread-nya. Dimulai dari welcome message, description, dan sebagainya seperti itu. Dan jika kita ingin mengakses sebuah teks selanjutnya setelah science block, misal kita ingin mengakses welcome message, maka kita tinggal menuliskan slash, lalu kita tuliskan di sini welcome message. Maka akan muncul data dari tag welcome message, yaitu welcome to science block. Dan ketika kita ingin mendapatkan data misal description, kita tinggal menuliskannya sebagai desk. Dan jika kita mempunyai lebih dari satu sub tag, misal contoh biology seperti ini, maka jika kita menulisnya sebagai biology, maka dia akan mengakses seluruh branch, seluruh subtag dari biology tersebut, di mana ada dua text summary, yaitu anatomy dan physiology. Namun jika kita ingin mengakses salah satunya saja, kita bisa menggunakan kolom siku seperti ini, lalu kita bisa mengisinya dengan value-nya. Jika kita ingin mengakses subtag pertama, maka kita tinggal menuliskan 1. Maka jika kita ingin mengakses summary dari kelas biology, mohon maaf, di sini ada kesalahan sedikit. Jika kita ingin mengakses sebuah summary, maka kita harus menuliskannya dengan slash summary, dan ini akan mengakses seluruh summary dari tag biologi. Namun jika kita ingin mengakses salah satu teks summary saja, kita gunakan dorong kawal di summary, lalu kita tuliskan 1 untuk summary pertama dan 2 untuk summary kedua, seperti itu. Sama halnya ketika kita ingin mengakses jalur teks Sci6 atau fisika, kita tinggal menulisnya Sci6. Dan akan mengakses seluruh subtag field yang ada dalam Sci6. Namun jika kita ingin mengakses salah satunya saja, kita tinggal tambahkan slash field. Dan ini akan seperti yang pada sebelumnya, dia akan mengakses beberapa subtag, seluruh subtag field pada teks Sci6. Dan jika kita ingin mengakses salah satunya saja, kita tinggal tambahkan kurung kawal dan tambahkan 1. Bisa 2 juga untuk mengakses subtag kedua. Nah, ketika kita ingin menambahkan elemen baru, misal di sini ada description, kita akan tambahkan closing, lalu kita tambahkan di bawah, kita ganti closing. Lalu kita ubah sebuah description menjadi thanks for your visit, lalu misalnya you can visit jika kita ingin mengakses tag ini, kita tinggal menuliskannya science/closing.
maka akan tampil seperti ini. Tag closing dari yang telah kita buat tadi, seperti itu. Dan untuk kesimpulan, XPath ini merupakan sebuah fitur pada XML yang berfungsi untuk mengakses path atau jalur data dari sebuah data XML tersebut. Contoh yang sebagai contoh telah kita presentasikan tadi. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Saputri, NIM S1180004. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih penggunaan XSL, Stable Style Sheet, untuk melakukan pengeditan atau pemformatan gaya pada file dokumen XML. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengeditan menggunakan XSL, Stable Style Sheet, di mana nanti saya akan gunakan untuk mengedit file dokumen XML. Nah, di sini saya menggunakan exam untuk proses jalannya nanti hasil running-nya. Dan langkah awal yang kita lakukan itu saya membuat dulu file, new file, Ctrl S. Saya membuat file di htdocs dengan saya sudah membuatkan foldernya dengan folder new seperti yang ini. Kita langsung save saja. Misalnya di sini saya buat tipe data XML di sini. Nah, setelah itu saya akan melakukan proses pengeditan. Di sini saya akan edit with Notepad. Selanjutnya kita akan membuat class. Jangan lupa tutup garing class. Kemudian saya juga membuat student. Kemudian ini tag student. Nah, setelah itu saya membuat isi studentnya itu atributnya name. Kemudian nama. Saya masih mengedit secara sederhana. Kemudian jurusan. Nah, saya langsung mengisi saja nilai untuk atribut ini. Ini itu kasih masuk S1118004, nama Linda Saputri, kemudian jurusan teknik informatika. Oke. Setelah itu saya Ctrl S, kemudian saya jalankan. Teman-teman bisa menggunakan web browser apa saja. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, tampilannya itu untuk file XML itu akan seperti ini. Nah, sekarang saya itu akan melakukan proses pengeditan dengan nanti dia itu tampilannya saya akan membuatkan table, terus dia berbentuk table, terus ada baris dan kolom. Nah, untuk proses editannya itu saya menggunakan file XSL tadi untuk melakukan pengeditan. Nah, di sini kan saya sudah membuat filenya. Kemudian kita buka juga menggunakan editor Notepad++, karena saya menggunakan editor plus Notepad. Nah, jadi teman-teman terserah menggunakan apa. Nah, selanjutnya si data yang tadi untuk ini XML style sheet version 1.0. Ini salah satunya bisa copy paste di sini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk tutup XSL style sheet. 2 template, kemudian merge plus. Jadi kita lihat di sini. Dan kita tutup. Jangan lupa untuk tutup juga class asal template. Oke, nah selanjutnya kita buatkan tag HTML karena di sini ada tag HTML proses editnya. Jangan lupa tutup HTML. Nah, selanjutnya dalam HTML kita gunakan juga tag body. Nah, saya nanti akan mengedit bahwa tampilan ini yang di browser tadi, nama ini saya akan beri dia judul datanya itu dengan kasih H2 misalnya data siswa. Tutup lagi H2. Nah, selanjutnya saya akan buat tag table. Nah, kemudian setelah kita buat tag table, kita jangan lupa buat tag tr garisnya.
kemudian tag th ini untuk mengambil atribut dari file XML. Selanjutnya jurusan. Nah, setelah itu agar file XML dan file XSL ini terhubung, kita harus menggunakan ini, XML style sheet. Kita gunakan ini untuk menghubungkan. Nah, style sheet text array student di sini teman-teman bisa ganti sesuai dengan tipe file yang teman-teman gunakan untuk nama file XSL. Setelah itu kita coba running. Tampilan itu seperti ini, nama jurusan. Jadi untuk file XML ini sudah terhubung dan dia sudah mengambil, dan tampilan untuk namanya sudah ada. Namun di sini file XML yang ada isinya query dari S1 ini belum tampil. Nah, untuk tampilnya itu kita harus panggil. Cara panggilnya itu kita kasih masuk di sini untuk menggunakan XSL, kemudian _2 for each, kemudian select, kita select yang kan dalam student, kemudian check. Nah, jangan lupa juga tutup XSL _2 for each. Nah, setelah itu kita panggil query yang untuk ada di sini dengan cara kita buatkan kolom str, kemudian buatkan sebagai penutup tag td, kemudian SQL value-nya kita kasih masuk nilainya, value of select sama dengan _2, apa yang kita select itu name, terus jangan lupa tag baru ini kita pakai penutup lagi td. Nah, kita lakukan yang sama, kita copy, terus kita ganti untuk select value-nya itu ada nama, kemudian ada jurusan. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat lagi tampilan apakah namanya sudah tampil. Ini kan sudah muncul ini nama, tapi kan kita tadi sudah membuat tabel, namun di sini belum nampak garis dari tabelnya. Nah, untuk itu kita edit lagi menggunakan student dengan ekstensi file XSL dengan cara di sini tabel border di sini kasih masuk 1. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman ingin melakukan pewarnaan pada file XML-nya ini, kita bisa misalnya untuk barisnya BG color sama dengan di sini teman-teman tentukan purple. Misalnya saya tentukan nomornya purple, atau teman-teman bisa menggunakan kode warna yang ada di internet. Kemudian dia tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi ingin melakukan pengeditan atau ingin menambahkan data, teman-teman bisa tambahkan lagi datanya di sini seperti apa. Misalnya di sini alamat, kemudian alamat. Nah, di sini kita kasih masuk Perumnas. Ini Perumnas. Nah, jangan lupa kita buatkan juga dia di sini untuk kita buatkan juga di sini. Kita ganti jadi alamat. Nah, dan yang penting jangan lupa juga kita buatkan untuk file yang ini, untuk menarik nilai pada atribut dari Perumnas. Kita kasih ganti di sini sesuai dengan alamat. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita lihat di sini. Nah, maka alamatnya sudah tampil. Jadi kegunaan dari XSL ini dia sama seperti CSS itu untuk melakukan pengeditan pada file yang kita ingin edit. Namun di sini dia ini bertipe 2 file yang berbeda. Kita edit menggunakan XSL seperti itu. Jadi penjelasan dari saya untuk XSL mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azimi Kasim, NIM S1S1181034. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai XSLT, di mana XSLT memiliki kepanjangan yakni Extensible Style Sheet Language, dan T-nya adalah Transformation. XSLT sendiri adalah bahasa untuk, dijelaskan sini adalah bahasa untuk mengubah dokumen XML menjadi dokumen XHTML. Di sini kalau untuk secara singkatnya, XSLT itu
bagian dari XSL, di mana XSL itu kalau kita melihat yang miripnya itu seperti file CSS untuk file HTML. Jadi si XSL itu berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana si data yang ada di file XML ditampilkan dan untuk mengatur stylenya. Oke, jadi kita akan mulai yang pertama. Nah, untuk menggunakan XSLT, kita yang pertama itu harus memiliki file XML. Di sini saya sudah mempunyai dua file, yaitu index.xml dan index.xsl. Nah, di XML-nya, file XML-nya, kita akan mendefinisikan data-data yang akan ditampilkan pada browser. Misalnya kita akan mencari salah satu contohnya ya. Nah, ini kan contoh dari XSLT-nya. Nah, ini. Baik, saya akan mencoba mengambil ini sebagai contohnya dan saya akan menjelaskannya. Kita kurangi sedikit untuk jumlah filenya. Nah, di sini ada beberapa komponen, beberapa tag yang penting dalam file XML. Pertama adalah ini. Untuk di baris pertama, kita harus mendefinisikan bahwa file yang kita sedang file XML ini adalah file XML versi 1 menggunakan encoding UTF versi 8. Kemudian kita dapat membuat data-data yang akan kita tampilkan ke dalam website kita. Nah, di sini kita mendefinisikan bahwa ada data katalog. Jadi di sini kita bisa ibaratkan bahwa si XML ini seperti si database. Jadi kita bisa membuat, kalau kita bisa bayangkan kan, ini adalah tabelnya, ini kita buat tabel katalog dengan row-nya itu ada 3 row di sini. Nah, yang pertama kan ini nama tabel ini kita definisikan bisa sembarang. Di sini kita definisikan sebagai katalog. Jadi di sini kita ibaratkan dia tabel katalog. Nah, kemudian untuk row-nya di sini kita definisikan dengan nama CD. Nah, di sini kenapa kita definisikan dengan nama CD? Nanti supaya saat kita mengakses si row-nya masing-masing ini nanti akan kita gunakan nama CD. Nah, di CD ini kita mempunyai ada 6 data, di mana ada nama title, artist, country, company, price, dan year. Nah, kalau kita save terus kita buka di browser. Nah, kalau untuk bukanya kita akan menggunakan localhost. Nah, akan tertampil apa yang seperti yang tertulis di sini. Mirip kalau yang tergas dengan JSON akan tampil seperti mirip juga dengan JSON. Nah, akan ada 3 baris data. Nah, selanjutnya ini kan baru tampil data seperti ini. Tidak mungkin kan kita akan memperlihatkan website kita kepada user seperti ini. Jadi kita memerlukan untuk bagaimana mengolah data-data si XML ini menjadi tampilan yang lebih baik untuk dilihat user. Nah, disitulah berfungsi si file XSL. Nah, dan disitu juga terdapat untuk XSLT-nya. Nah, kita ambil contoh untuk ini. Kita copy yang tadi, terus kita pastikan di sini. Nah, untuk si file XSL sendiri kita mempunyai 3 ya. Kita mempunyai 3 tag yang penting. Pertama, sama seperti file XML sebelumnya, kita harus mendefinisikan bahwa XSL ini menggunakan XML versi 1. Terus kita harus mendefinisikan XSL stylesheet-nya ini. Nah, nanti akan mengarah menuju ke ini w3.org.
yang mendefinisikan seluruh tag-tag yang ada pada file XSL ini. Kemudian kita memerlukan tag XSL template yang akan mendefinisikan bagaimana nanti template untuk website kita. Nah, untuk atribut match ini artinya sama seperti ketika kita mengakses file di sebuah folder. Nah, untuk slash sendiri mengartikan hanya untuk slash ya, mengartikan bahwa itu menuju ke root. Jadi rootnya itu, jadi ini si slash ini menuju ke root, jadi dia menuju ke paling luar sini. Nah, kalau misalnya si slash terus ditambahkan katalog, nah berarti si kita itu bisa anggap bahwa kita sudah berada ke dalam ini. Jadi ketika kita mengakses untuk datanya, kita bisa langsung, nah sini kan, kita lihat sini kan, kalau ini dia di sini, kalau hanya mempunyai slash, ketika kita akses datanya yang ini, kita harus memanggil katalog dulu. Kita masuk ke katalog, terus kita masuk ke CD, ke row-nya, lalu kita panggil data yang kita mau. Sedangkan kalau kita sudah di sini definisikan bahwa kita berada di katalog, kita tidak perlu lagi masuk ke katalog. Jadi tinggal kita masuk ke CD itu, lalu kita dapat memanggil datanya. Nah, begitu. Nah, jadi untuk umumnya kita akan menggunakan root di sini. Karena kenapa? Kalau misalnya nanti di sini kita punya banyak tabel, jadi kita tidak perlu lagi pusing dengan atau khawatir dengan indeks-indeksnya kita. Nah, gitu. Di sini terus kita definisikan seperti biasa. Kita punya HTML, tag HTML, terus kita punya tag body. Nah, di dalam tag body lah baru kita mendefinisikan bagaimana website kita akan ditampilkan. Gitu. Nah, di sini kita akan menampilkan H2 yang mempunyai, kita akan menampilkan my CD collection dengan format H2. Terus kita akan mendefinisikan tabel, di mana nanti tabelnya akan menampilkan ini. Jadi nanti si tabel akan mempunyai 2 kolom, yaitu title dan artis, yang nanti akan menampilkan masing-masing data dari sini. Jadi nanti di sini title dan artisnya akan ditampilkan. Nah, kalau kita hapus dulu ya, kita komen dulu supaya melihat jelasnya. Lalu kita buka di browser. Nah, di sini kenapa belum tampil? Yang harus kita lakukan yaitu adalah kita harus memanggil si XSL-nya. Jadi kita dapat memanggil XSL-nya itu dengan mana ya? Nah, ini. Kita dapat memanggil XSL-nya dengan format ini. Jadi di XML kita panggil dulu file si XSL-nya. Gitu. Nah, di sini yang kita panggil adalah sesuai dengan nama ini, index. Jadi di sini kita ganti menjadi index. Kita perbaiki dulu ya, karena kayaknya itu ya guys. Gitu. Oke, sudah kita panggil. Nah, kita buka lagi di browser. Nah, dapat dilihat di sini sudah tertampil juga dengan model tabelnya. Di sini kita dapat mendefinisikan juga untuk warna dari si ini ya. Kita dapat mendefinisikan CSS-nya juga. Kita kasih background color dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi selanjutnya kita tinggal menampilkan data yang ada di sini dengan cara kita menggunakan ini. Kita menggunakan tag XSL for each. Kan di sini si data kita kan berulang banyak. Nah, kehebatannya si XSL, kan tadi sebelumnya saya sebut bahwa XSL itu mirip dengan CSS, tapi si XSL ini lebih powerful lagi begitu bisa dibilang, karena dia dapat mengelola data
Kan CSS hanya menampilkan, hanya mengatur bagaimana website itu tampil, memberi style. Sedangkan si XSL ini selain memberi style, dia juga bisa melooping data, menambah data. Nah, seperti ini contohnya ini. Kita melooping data di sini. Kita menggunakan for each. Kita menggunakan perulangan pada file XSL. Kita ulang. Terus di sini kita akan pilih data mana yang akan kita ulang. Kita looping. Yang kita looping adalah si CD. Jadi nanti si CD ini akan di looping gitu. Nah, jadi nanti kita tinggal panggil si data yang kita mau. Kita akan panggil dengan tag ini XSL value of. Jadi nilai yang akan diambil adalah, nah kita select untuk tag title. Jadi nanti yang akan dipanggil itu adalah tag title ini gitu. Dan tag artis. Jadi yang akan dipanggil itu adalah tag title dan tag artis. Jadi yang tag lain ini tidak akan ditampilkan di browser. Nah, kita save lalu kita buka. Nah, di sini akan tampil. Itu. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan lagi misalnya year, jadi kita tinggal tambah sini saja. Iya. Misalnya sini kita kasih right. Kita panggil year. Kita save kan, kita pilih tag ya di sini. Kita save lalu kita refresh, kita lihat di browsernya sudah tampil title, artis, dan year. Nah, untuk teman-teman yang misalnya membuka atau menggunakan bahasa XML untuk membuat tampilan website, ketika misalnya kita buka websitenya kita buka filenya kita, misalnya dia itu kan, kalau data ini kan, kalau yang sekarang file yang saya gunakan adanya itu di sini HTML terus di APL. Nah, kalau misalnya begini ya, misalnya saya simpan di home. Nah, lalu ini index.html, index.xml kita buka langsung begini dan tidak tampil apa-apa. Nah, biasanya itu ada masalah ini. Ada masalah mengenai originnya, file originnya. Nah, ini kenapa bisa begini? Di sini dijelaskan bahwa terkadang ada beberapa browser yang belum support dengan XML, pertama si XSLT-nya itu. Nah, di sini ada juga disebutkan bahwa ada yang harus kita install kemudian, ada yang harus kita install terlebih dahulu untuk menggunakan si XSL ini. Jadi ini ada namanya XSLT processor. Nah, jadi kita bisa akali untuk kasus ini dengan kita membukanya menggunakan exam atau si Nginx gitu. Kita bisa menggunakan itu untuk mengakali hal tadi. Jadi sini saya membukanya menggunakan exam, di sini localhost APL index.xml. Nah, gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.